Lebih utama mana jika dalam perjalanan jauh, sholat di jamak qashar atau ditunaikan seperti biasa, karena kemudahan mendapatkan masjid dimanapun. Orang musafir. Musafir, Ustaz. Musafir itu terkait dengan hukum sholat jamak qashar. Ya. Pertanyaannya, mana yang lebih utama? Dijalankan dengan semestinya, sebagaimana orang tidak musafir, dengan alasan di mana-mana banyak masjid, gampang. Ya. Apalagi di jalan tol banyak. Apalagi jalan tol ada rest area. Rest areanya banyak. Atau jamak qashar. Ya. Yang lebih utama yang mana? Jawabannya adalah bahwasanya mengqashar salat itu rukhsah. Mengqashar salat itu rukhsah. Yang namanya mengqashar itu apa? Salat yang 4 rakaat dijadikan 2. Sehingga dikatakan salatnya orang musafir adalah 2 rakaat. Zuhur jadi 2, asar jadi 2, isya jadi 2. Nah, kalau maghrib tidak jadi 1,5, enggak. Susah. Kalau subuh tidak jadi 1, tidak. Nah, tetap gitu ya. Tetap. Jadi yang 4 rakaat jadi 2. Nah, untuk qashar iya. Musafir salat zuhur 2 rakaat. Salat asar 2 rakaat. Salat isya 2 rakaat. Untuk qashar iya. Tapi untuk menjamak, jamak itu menggabung salat 2 waktu menjadi 1. Zuhur dengan asar dikerjakan di zuhur atau asar. Maghrib dengan isya dikerjakan di maghrib atau di isya. Tapi untuk menjamak, ya kalau pertanyaannya jamak dan qashar ya silakan saja. Kalau mau dikehendaki jamak dan qashar, jamaknya iya, qasharnya iya, ya silakan saja. Tapi di sini sebaiknya kita merinci. Ini kan sebagaimana dalam pembahasan kitab fikih. Musafirnya itu musafir sair atau musafir nuzul. Kalau musafirnya musafir sair masih dalam perjalanan di atas kendaraan, itu jamak qashar. Jamak qashar karena masih di atas kendaraan. Tapi kalau sudah nuzul, misalnya Abu Fatihah ditugaskan ke mana? Ke Irian Jaya. Ditugaskan di Irian Jaya. Perjalanan dari Surabaya ke Irian Jaya namanya musafir sair, musafir perjalanan. Begitu sudah sampai Irian Jaya, misalnya berapa hari di sana, enggak tahu berapa hari, tugasnya banyak, selesainya enggak tahu kapan. Karena sudah sampai misalnya di hotel gitu ya, maka yang baik qashar saja. Jadi sholat zuhur, sholat 2 rakaat. Nanti asar, sholat di waktunya 2 rakaat. Nanti sholat maghrib, sholat di waktunya 3 rakaat. Nanti sholat isya, sholat di waktunya 2 rakaat. Soalnya sudah apa? Sudah nuzul, sudah turun. Maka kalau sudah turun, sudah sampai tujuan, ya. Tapi kan posisinya masih sebagai musafir. Posisinya masih sebagai musafir. Maka dia sebaiknya mengqashar saja, nggak menjamak. Nah sekarang begini, mengqashar dengan menjamak itu urusannya lebih berat mana? Urusan lebih berat menjamak. Qashar memang rukhsah, ya kan? 4 jadi 2. Nah kalau menjamak itu kan ada satu waktu sholat yang dikerjakan di luar waktunya. Jadi zuhur dengan asar, mesti ada salah satunya yang tidak di dalam waktunya. Oleh karena itu, ketika sudah nuzul, sebaiknya qashar saja dan masing-masing dikerjakan di dalam waktunya. Lain kalau masih sair perjalanan, maka jamak qashar. Tapi bukan berarti sudah nuzul nggak boleh jamak qashar, boleh. Yang kita sampaikan adalah sebaiknya. Allahu a'lam. Kalau untuk lanjut saja, kalau untuk nuzul misalnya kita nggak tahu nih Ustaz waktunya berapa lama di situ. Ada batasan nggak kita melakukan jamak qashar atau qashar saja itu berapa hari atau gimana? Posisi sebagai musafir berapa hari? Ya. Sehingga nanti jamak qasharnya berapa hari kan begitu. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama
adalah 4 hari. 4 hari. Iya, dengan dalil-dalil yang ada, maka sebagian ulama mengatakan 4 hari adalah batasan. Batasannya. Kalau sudah hari kelima, maka dihukumi sebagai orang mukim. Ya. Kalau sudah hari kelima, dihukumi sebagaimana orang mukim. Jadi sholat sebagaimana semestinya, nggak ada jamak, nggak ada qasar. Yang kedua, nggak ada batasan. Jadi sampai kapan? Ya nggak ada batasan sampai kapanpun. Selama dia berada di tempat safar tersebut untuk suatu tujuan yang mana dia tidak berniat mukim jadi orang situ, maka selama itu pula dia musafir. Nah, sekarang misalnya begini, ada seseorang dinas tugas negara misalnya, atau tugas instansi keluar negeri, keluar kota atau keluar pulau. Itu apa dia ada rencana mau jadi warga sana? Enggak. Yang dia maksudkan ke sana adalah untuk tugas dinas. Jadi bukan mau menjadi warga sana, menetap di sana, bukan mau menjadi penduduk suatu kota dan akan tinggal di sana, enggak, karena suatu dinas. Nah, semacam ini nggak ada batasan. Selama selama masih di sana, belum kembali ke daerahnya, maka selama itu pula musafir. Kalau misalnya Ustaz, lebih lanjut, kalau misalnya batasannya kita mengetahui Ustaz, semacam misalnya saya ditugaskan di Irian Jaya tadi, oh kamu nanti 2 tahun di sana, atau mungkin saya kuliah S8 misalnya gitu ya, karena S-nya udah lewat. Ke selama S3 dong, S3. 2 tahun di Belanda misalnya, itu gimana Ustaz? Apa memang jamak qasar juga? Nah, ini pendapat yang ketiga. Kalau pendapat yang pertama tadi dibatasi 4 hari. 4 hari. Kalau pendapat yang kedua nggak ada batasan. Yang ketiga dirinci. Dia pergi ke luar kota atau ke luar negeri untuk suatu dinas akan berapa hari. Ini rinciannya. Kalau tidak diketahui akan berapa lama, maka nggak ada batasan. Karena diketahui, karena tidak diketahui akan berapa lama. Tidak diketahui, ya nggak tahu berapa lama ini jobnya nggak jelas. Dan penugasannya juga tidak menentukan berapa lama. Yang penting sampai selesai. Berarti nggak ada batasan. Selamanya musafir. Tapi kalau diketahui, dikirim ke Jakarta untuk 4 hari. Dikirim ke Jakarta untuk 10 hari, dikirim ke Jakarta untuk 1 bulan. Jadi diketahui. Nah, ketika diketahui, maka menjadi musafir hanya 4 hari saja. Karena diketahui. Jadi ini yang kita baca, ada 3 perbedaan pendapat ini. Yang pertama dibatasi 4 hari, yang kedua tidak ada batasan, dan yang ketiga dirinci. Kalau memang tidak diketahui akan berapa lama, maka tidak ada batasan. Kalau diketahui berapa lama, maka ambil hanya 4 hari. Allahu a'lam. Baik, jazakallahu Ustaz. Demikian dari Ustaz Muhammad Ridha jawabannya dari nomor 08974622 sekian.